Ya takutan udah hujan besar gitu, banjir lagi di samping rumah air. Takutnya ya kan karena lagi musim longsor Pak, gitu. Jadi ketakutan aja Pak gitu. Ini bocor. Ini nih yang jendela ini bocor. Bocor ini yang bocor. Oh ya ampun. Kami harus memilih, terutama menyelamatkan jiwa, ya. Jadi untuk menyelamatkan jiwa apapun kita lakukan. Sudah lebih dari sebulan banjir bandang dan tanah longsor melanda 6 kecamatan di Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Cibalong, Cikelet, Cisompet, Pamengpek, Pemulihan, dan Pendei. Banjir bandang disebabkan meluapnya 4 sungai di wilayah Garut Selatan karena intensitas hujan yang tinggi. Bencana alam di masa pandemi tentunya terasa lebih berat bagi 5.000 warga yang terdampak langsung. Sekitar 1.000 orang bahkan harus meninggalkan rumahnya, hidup di pengungsian. Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjadi sulit dilakukan. Lokasi pengungsian korban bencana di Kabupaten Garut tersebar di beberapa titik. Salah satunya di Dusun Cinyangsang, Desa Sukanegara. Tenda-tenda pengungsian dipenuhi 200 warga. 150 orang diantaranya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Yani, suami dan ke-6 anaknya tinggal di satu tenda bersama 8 keluarga lainnya. Mereka sulit menjaga jarak. Masker tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahaya penyebaran COVID-19 seakan terlupakan. Tendanya yang mana tendanya? Berapa keluarga di sini? Dia sebarang orang di dia. Berapa? Ini sebarang 2, 3, 4, 5, 6, 7. orang abigo. Lebih ada dari 20 orang pemirsa yang ada di dalam tenda ini. Itu belum termasuk sama anak-anaknya. 9 ya? 9 yang dewasa dan anak-anaknya, ibu aja anaknya ada 6 ya? Ibu anaknya ada 6, itu udah 15, belum anak-anak dari tetangga-tetangga yang lain. Gitu. Ini di satu tenda, nanti kita akan lihat tenda-tenda yang lain. Gitu. Tenda pengungsian berukuran 3 x 4 meter. Ya, Bu. Para pengungsi terpaksa harus tidur berhimpitan di malam hari, rawan penyebaran virus. Siang hari, tenda terasa lebih lapang karena para lelaki dewasa pergi mengecek kondisi rumah mereka yang rusak karena bencana. Sebenarnya di pengungsian, para relawan tetap mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan penggunaan masker demi mencegah penyebaran COVID-19. Namun sepertinya sulit dilakukan dalam kondisi yang serba terbatas. Para pengungsi tetap saja berkerumun, tak menggunakan masker dan sulit menjaga jarak. Karena fasilitas yang ada digunakan bersama-sama. Entah mesti bagaimana. Ini kemarin kesegini Wah, ini tempat masak banjir nih. Iya. Terus kalau yang tempat tidur itu Kan pakai banjir juga? pakai itu pakai Oh iya iya iya. kayu. Tapi kan basah juga. Iya. Tetap ya. Makanya ini sakit di sini kan kedinginan. Menurut data 9 November 2020, ada sekitar 50,7 juta manusia di dunia yang terinfeksi virus COVID-19. 1,2 juta diantaranya meninggal dunia. Namun dampak pandemi yang begitu dahsyat seakan tak terasa di sini. Warga memang memiliki masker, tapi hampir tak pernah dikenakan. Kecuali jika ada pejabat yang datang berkunjung. Kebanyakan warga yang tinggal di kawasan pegunungan di Garut Selatan yakin COVID-19 tak akan sampai di tempat mereka. Ibu sempat khawatir nggak sih gitu walaupun udah kenal dekat gitu? Iya sempat.
Tapi kondisinya nggak memungkinkan juga ya Bu ya? Enggak lah, di kampung mah nggak bakalan ada penyakit yang gitu-gitu kan. Coronaan aman. Kenapa Bu? Amannya Bu? Kan di sini mah nggak banyak debu-debu yang kayak di kota. Risiko penularan COVID-19 sebenarnya bisa terjadi di mana-mana, bahkan di tempat terpencil sekalipun. Untuk Provinsi Jawa Barat, data 9 November 2020, total pasien terkonfirmasi COVID-19 menembus angka 40.000 kasus, dengan 762 orang meninggal dunia. Sementara untuk Kabupaten Garut, ada 817 kasus COVID-19, sehingga Kabupaten Garut masuk dalam zona oranye dan harus menerapkan protokol kesehatan. Meski daerah pengungsian di Desa Sukanegara dan Kecamatan Cisompet masuk zona hijau, bukan berarti aman sepenuhnya dari penularan virus COVID-19. Sayangnya, kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan sangat rendah. Warga seakan tak peduli, apalagi setelah bencana meluluh lantakkan rumah-rumah mereka. Ini mau dibawa kemana rumah kita? Iya. Bu, ini kan tadi kan Ibu makan rame-rame. Iya. Terus Ibu ganti-gantian gitu. Ibu nggak takut? Gimana ya? Udah biasa mungkin. Harus gimana lagi? Iya, tapi Ibu tadi ganti-gantiannya sama anak aja apa sama tetangga juga? Enggak, sama anak. Sama anak doang. Iya. Tapi Ibu tahu nggak kalau corona bisa nyebar lewat alat makan, lewat makanan gitu? Iya, tahu. Terus apa biasanya yang diobrolin sama ibu-ibu lain gitu? Supaya mencegah gitu? Iya, mencegah harus jaga jarak jauh. Apalagi Bu? Harus, cuci tangan. Katanya. Tapi karena makanannya alatnya terbatas ya Bu ya? Iya. Sembako, tenda, dan terpal dirasa lebih penting bagi para pengungsi. Urusan yang berkaitan dengan COVID-19 sama sekali tak masuk hitungan mereka. Padahal, Satgas Penanganan COVID-19 telah mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak bencana alam berkaitan dengan sulitnya menjalankan protokol kesehatan di pengungsian. Nah, yang agak sulit memang jaga jarak. Tapi jaga jarak di hari pertama kedua memang sulit ya. Tapi hari berikutnya sudah mulai bisa kita kondisikan, walaupun masih ada ya 1-2 yang memang karena belum merupakan sebuah budaya, belum merupakan sebuah kebiasaan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bencana di daerah selatan ini ya, masyarakat daerah selatan ini bisa patuh dengan protokol kesehatan. Mayoritas warga Desa Sukanegara hidup sebagai petani berpenghasilan rendah. Pandemi COVID-19 membuat hidup mereka semakin susah. Harga komoditas pertanian jatuh, hasil panen sulit dipasarkan. Penderitaan mereka pun diperparah dengan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Rumahnya di mana Bu? Masih jauh nggak? Yani dan suaminya Heri hanya lulusan sekolah dasar. Begitupun anak pertama dan keduanya. Sementara anak ketiga tidak tamat sekolah dasar karena tak punya biaya. Otomatis, hanya anak keempatnya Yola yang masih bersekolah duduk di kelas 4 SD. Sini masuk. Ya Bu, izin Bu. Assalamualaikum. Sebelum bencana, Yola belajar daring di rumah. Namun semenjak bencana terjadi, pembelajaran terpaksa dihentikan. Ibarat jatuh, tertimpa tangga. Begitulah nasib yang menimpa Heri sekeluarga. Heri yang hanya seorang buruh tani, tak lagi mendapat pekerjaan semenjak pandemi. Lambungnya kenapa Bu katanya? Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, ia terpaksa berhutang ke sana kemari. Hutang Heri menumpuk. Sebetulnya saya takut ekonomi Pak. Lebih takut ke ekonominya? Iya, soalnya saya banyak anak gitu. Jadi kan nggak bisa cari rezeki Pak, kemana-kemana juga susah kan. Dikarenakan apa? Soalnya kan itu tertutup semua kan, di kota juga kan nggak bisa. Dan lagi kan sulit juga, dipersulit juga kan, dipersulit kan. Ke kota bisa ibaratnya kan harus ada surat-surat lengkap dari RT, RK, desa, kecamatan. Jadi lebih sulit buat kerja ya Pak? Baru bisa.
Kondisi keluarga Heri yang serba susah diperparah dengan bencana yang melanda. Jadi biasanya Bapak ngecek itu kalau Rumah sederhana milik mereka terpaksa ditinggalkan karena rawan korsleting dan longsor. Di atas terus lagi itu di atas lagi juga ini semua nih iya, sambungannya. semuanya dari pojok sana terus ke atas itu terus samping Pak sama juga Pak. Jadi kan ya begitu Pak, gimana ya, takut juga Pak, apalagi kan rumahnya kan mau roboh gitu. Jadi ketakutan, makanya saya kalau ngontrol ke sini kan ya takutan udah hujan besar gitu, banjir lagi di samping rumah air. Takutnya ya kan karena lagi musim longsor Pak gitu. Jadi ketakutan aja Pak gitu. Makanya saya kesana kesini mudar-madir aja, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, nyurpe tempat Pak. Kalau seandainya kita longsor kan mau diam di mana kan? Posisi rumah Heri memang berada di perbukitan yang padat penduduk. Curah hujan yang tinggi di musim penghujan membuat tanah di sekitarnya terkikis terbawa air. Air dari mana Pak datang? Air itu datangnya dari atas Pak, dari atas terus lurus ke sini ke bawah, terus belok ke apa di bawah kolong rumah itu. Beloknya maksudnya ke sini dari ujung. Ini berarti tanah ini yang turun waktu itu ini ya? Kan udah rengat kan, air kan dari situ, dari situ kan atas kan kenceng sekali ke sini. Nah ini bisa ambles dong Pak ke belakang Nah Pak? justru itu, kalau nggak dibendung ke sini, pasti kan longsor. Usai mengecek rumah keluarga Heri yang terancam longsor, saya lalu kembali menemui istri Heri, Yani. Yani sebenarnya sudah tak sabar ingin kembali ke rumah. Kondisinya yang mengidap gangguan lambung kronis membuat Yani menderita. Ya, ekonomi yang sulit semenjak pandemi membuat Yani dan suaminya kerap menahan lapar. Makanan yang ada kadang hanya cukup bagi anak-anak mereka saja. Akibatnya organ pencernaan Yani pun terganggu. Yani bukannya tak mau mengobati penyakitnya. Namun berobat ke dokter atau puskesmas dirasa berat karena ketidakadaan biaya. Untuk meredakan sakitnya, Yani kerap meracik ramuan tradisional. Yani dan suaminya memang tak memiliki lahan sendiri untuk digarap. Untungnya warga desa masih berbaik hati. Mereka tak berkeberatan memberikan tanaman herbalnya untuk Yani jadikan obat. Setengah aja airnya. Setengah ya? Iya, udah segitu. Oh, ini juga? Iya, Airnya seberapa jahe? iya. Udah. Nah, oke. Ibu minum dua-duanya langsung apa dijarakin biasanya? Jarakin aja. Oh, oke. Hasilnya langsung diminum bersama-sama. Untuk meredakan fluyola dan batuk yang diderita Regina. Ia sama sekali tak khawatir dengan merebaknya COVID-19. Yani hanya bisa berharap bencana dan pandemi segera berakhir, agar ia dan keluarganya bisa kembali menjalani hidup dan mencari nafkah dengan normal. Yang udah jangan. 4 ya. Kalau Ceribel berapa orang? 4. Yang udah jangan. 4 ya. Kalau Ceribel berapa orang? 4. Berlokasi tak jauh dari dusun Cinyangsang, sekitar 5 km saja, adalah titik longsor yang terbesar. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Satu dari 2 jalur untuk menuju ke Kampung Cisalada harus terputus akibat adanya longsor ini. Anda bisa lihat di sana ada sawah dan juga permukiman dan ada sekitar 30 rumah di atas.
Nanti saya akan mencoba ke sana, tapi saya mau cari jalur alternatif lainnya selain jalur yang ini. Untuk mencapai Dusun Cisaladah, kami terpaksa mengitari area perbukitan dengan motor. Jaraknya cukup jauh, lebih kurang 15 km. Jalannya berliku dan terjal, ditambah guyuran hujan hampir setiap hari. Otomatis, jalan yang kami lalui menjadi semakin licin dan berbahaya. Akses jalan yang rusak karena longsor membuat bantuan sulit masuk. Hanya motor yang bisa diandalkan. Itu pun tidak bisa dipacu dengan kencang. Maksimal 20 km per jam saja untuk keamanan. Tak seberapa lama, tibalah kami di Dusun Cisaladah. Ya, kayaknya di jalan tadi ya? Iya. Coba kita cek aja dulu. Tadi di jalan memang kita merasakan getaran pemirsa, dan ketika kita cek di BMKG tadi, tukang benar? Iya benar. 5,9. Ya. Tapi di Pangandaran, tapi kerasa sampai di Garut pemirsa. Jadi yang tadi kita khawatirkan adalah apakah di titik-titik longsor ini dan juga di pemukiman yang harus direlokasi, apakah longsornya terjadi tambahan titik gitu ya, dan apakah longsornya yang sudah terjadi itu semakin luas gitu. Makanya kita ke pengungsian sini untuk tahu kondisinya masyarakat di dalam pengungsian. Dusun Cisaladah berpenduduk sekitar 150 jiwa. Hampir seluruhnya kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sayang, kondisi tenda bantuan kurang memadai, bocor di mana-mana. Warga di sekitar pengungsian hilir mudik tanpa menggunakan masker. Kaum perempuan dan anak-anak mayoritas berada di dalam tenda. Gempa bumi yang terjadi sepertinya membangkitkan trauma bagi mereka. Pengungsi yang bernama Khadijah, rumahnya hanya beberapa meter saja dari titik longsor. Ia merasa beruntung bisa selamat, namun ia masih trauma. Rasa takut belum juga hilang dari ingatannya. Rumah Mak di mana sih posisinya, Mak? Di bawah. Dekat longsoran? Iya. Mak udah pernah balik ke rumah? Udah. Pernah ya. Bencana banjir bandang dan longsor bukan pertama kalinya terjadi di Cisaladah. Namun tetap saja warga memilih tinggal. Mereka tak punya pilihan lain. Ini nih yang jendela ini bocor? Bocor ini yang bocor. Oh ya ampun. Kena dong ke kasur-kasur semua. Iya. Punten. Mana tempat tidurnya ibu, posisinya yang mana? Ini keluarga ibu nih. Iya. Terus kasurnya yang mana? Ini tempat tidurnya. Ini ya. Kalau ini siapa? Mama. Ini mama ya. Iya. Salam Bu. Ini tidurnya berarti di sini berapa orang? 6. 6. Khadijah di pengungsian bersama suami, anak, dan orang tuanya. Mereka terpaksa harus berbagi tempat dengan yang lain karena terbatasnya tenda yang ada. Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tak mereka jalankan. Ini dilemanya pemirsa, di tengah bencana COVID, ada bencana alam, mau nggak mau mereka harus tidur di pengungsian, tidur berdempet-dempetan, dan nggak mungkin ada yang namanya protokol COVID karena memang di sini kondisinya nggak memungkinkan ya Bu ya. Iya. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, itu sulit sekali diterapkan di sini karena memang kondisinya tidak mendukung gitu. Masyarakat Dusun Cisaladah sebenarnya paham dengan bahaya virus COVID-19. Namun dalam kesehariannya mereka seringkali abai dan menganggapnya biasa saja.
Tapi kalau emak takut COVID, gimana cara ngejaganya? Sedangkan kondisinya juga nggak mungkin gitu. Nggak tahu, jarak jauh katanya. Tapi tidurnya kan berdempet-dempet. Bisa memungkinkan ininya nggak bisa jauh. Terus gimana caranya emak melindungi diri itu gimana biar sehat terus? Ketahui. Tim Indonesiaku selanjutnya bergerak menuju Kecamatan Pamengpeuk. Dahsyatnya banjir bandang di masa pandemi COVID-19 masih bisa dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya. Jembatan untuk menuju ke Sawah Berah kemarin hanyut karena banjir bandang, pemirsa, sehingga kami harus turun. Tadinya bahkan mereka harus menggunakan tali untuk menyeberangi sungai ini gitu, atau mereka harus memutar jauh melalui jalur alternatif yang ada gitu. Tapi karena sudah ada jembatannya sekarang, alhamdulillah kondisinya juga darurat. Semoga kita nanti sampai di sana bisa membawa barang-barang ini untuk disalurkan kepada warga. Kecamatan Pamengpeuk memang sudah lama menjadi daerah langganan banjir. Luapan air dari Sungai Cipalebuh dan Sungai Cikaso di musim penghujan menjadi penyebabnya. Nyampe juga pemirsa, ini kebayang waktu 2 minggu pertama warga masih pakai tali sama mereka harus nyebrang ke sungainya. Ini kita beruntung banget sudah ada tangganya, udah ada jembatannya juga gitu. Ini Pak, maaf Pak. Ya. Terputusnya akses penyeberangan membuat warga sempat terisolir. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Untungnya, para relawan bergerak cepat. Kalau sekarang yang dibawa berapa nih? Apa aja? Ada makanan, burger tuh ada sekitar 100. Terus ada pakaian layak pakai. Ini nih pakaian-pakaian. Ada Al-Quran juga. Al-Quran. Oh gitu. Dusun Sawabera, Desa Paas yang menjadi pemukiman warga, jaraknya hanya sekitar 25 meter saja dari tepi sungai. Alhasil, Dusun Sawabera menjadi lokasi yang paling parah terkena banjir di Kecamatan Pamengpeuk. Selain memberikan bantuan berupa makanan, relawan juga mengadakan permainan yang bersifat menghibur untuk menghilangkan trauma pada anak. Untuk sementara, anak-anak tidak bersekolah karena akses jalannya terputus. Belajar daring pun tak mungkin dilakukan karena tak ada jaringan internet. Sayangnya, kondisi di sini tak beda dengan yang lain. Protokol kesehatan tak dijalankan dengan serius. Rawan penularan virus. Banjir bandang dan bencana longsor di Garut Selatan sepertinya sulit dihindari. Secara geografis, lokasi bencana memang tepat berada di tepi aliran air dan patahan longsor. Sayangnya, dana desa tahun 2020 sebesar 1,4 miliar semuanya sudah dialokasikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Tak ada lagi dana yang tersisa untuk penanggulangan bencana. Lalu harus bagaimana? Berapa Kang kira-kira dapatnya kalau itu? Paling cuma 50.000 per hari. Dek, kalau ada gitu ya, kalau nggak ada, diam aja. Berapa Kang kira-kira dapatnya kalau itu? Paling cuma 50.000 per hari. Dek, kalau ada gitu ya, kalau nggak ada, diam aja. Ada 38 rumah di Dusun Cisaladah. Seluruhnya berada tak jauh dengan titik longsor yang ada di bawah. Sebagian besar rumah kondisinya masih dalam keadaan utuh. Hanya beberapa bagiannya saja yang rusak. Tanya-tanya ya, Bu.
Kawasan pemukiman Cisaladah yang rawan longsor sebetulnya sudah tidak layak lagi ditempati karena membahayakan penghuninya. Sudah sewajarnya pihak berwenang mulai serius memikirkan untuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Ini masuk Cisaladah nih, Kang? Iya, masuk Cisaladah. Kosong semua ya? Ya, udah kosong, udah pada ngungsi semua ke atas, ke barat. Sampai mana batas kampung? Sini mungkin ini kan yang keputus juga, langsung nggak ada jalan lain. Oh, ini rumah terakhir? Ya, terakhir ini. Oh, iya. Pemirsa, ini batas kampung Cisaladah menuju ke tempat titik longsor yang tadi saya datangin. Rumah-rumah ini semuanya udah kosong, tidak berpenghuni, semuanya sudah mengungsi ke tenda. Mungkin kita bisa lihat ke sana ya, Kang ya? Ya, siap. Mungkin kita mendekat ke titik longsornya. Pelan-pelan, Kang. Licin. Iya. Ternyata tak hanya rumah warga yang rusak karena longsor. Berhektar-hektar lahan bercocok tanam milik warga juga ikut lenyap. Terbawa longsor sejauh 5 km. Berarti titik kita berdiri ini memang kebun tadinya? Ya, kebun sama sawah di sini. Kebun, sawah gitu ya. Ini berarti sampai mana, Kang, bawahnya nih? Sampai sungai ke bawah itu. Sampai sungai? Iya, udah sungai. Waduh. Miris. Di tengah kondisi yang makin sulit karena pandemi, warga Dusun Cisaladah harus kehilangan sumber penghasilannya karena bencana longsor. Hampir seluruh hasil kebun musnah terbawa tanah, mengakibatkan kerugian yang tak sedikit jumlahnya. Otomatis selama 1 tahun ke depan, tak ada hasil lahan yang bisa diandalkan. Jadi dari corona, sekarang tambah lagi bencana yang kayak gini. Jadi gimana ya? Dari pemerintah sudah masuk apa aja? Kan tenda sudah, Ya, bantuan sembako sudah gitu. ya. Apalagi? Cuman sampai saat ini cuman itu doang sih. Katanya juga lagi persiapan relokasi itu juga katanya nggak tahu. Relokasi ya? Iya. Belum tahu bulan apa? Belum tahu, belum ditentuin. Oh. Ratusan rumah dan berbagai infrastruktur di 6 kecamatan rusak karena banjir dan longsor. Total kerugian yang berhasil didata sekitar 66 miliar rupiah. Belum lagi lahan kebun dan sawah yang rusak tak bisa menghasilkan selama 1 tahun ke depan. Perekonomian warga yang sedang sulit karena pandemi COVID-19 pastinya akan semakin sulit. Pemerintah daerah setempat harus segera mencarikan solusinya. Berarti ini belum ada yang datang selama banjir, selama longsor nih? Belum ada. Belum ada ya? Kalau dari pemerintahan ada yang datang? Belum ada. Belum. Berarti bantuan sembako gitu-gitu juga belum datang? Belum ada, belum dapat. Oh. Terus? Dari mulai kejadian bencana sampai sekarang belum ada yang ngasih, belum ada yang lihat ke sini, belum ada yang mengontrol. Gun-Gun membuka usaha pembuatan bingkai sablon bersama adik dan ayahnya sejak 3 tahun terakhir. Per bulan, ia bisa mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah. Semenjak pandemi COVID-19, penghasilan Gun-Gun jauh berkurang. Untuk bertahan hidup, apapun terpaksa ia lakukan. Terus selama kemarin jembatan ini putus, kan nggak bisa jual juga. Selama nggak bisa jual ini, gimana alternatif akan dapat penghasilan dari mana berarti? Penghasilan, kalau ini nih ada yang manggil ke sini, ngangkut kayu paling. Berarti dari itu aja ya, kuli harian gitu. Kuliah. Berapa Kang kira-kira dapatnya kalau itu? Paling cuman 50.000 per hari. Dek, kalau ada gitu ya, kalau nggak ada, diam aja. Gun-Gun dan ribuan warga terdampak bencana lainnya hanya bisa berharap pemerintah daerah segera bertindak cepat, menyalurkan bantuan dan kembali membangun infrastruktur yang rusak karena bencana. Pemerintah Kabupaten Garut mengakui bahwa penanganan bencana alam di tengah pandemi COVID-19 menjadi ujian terberat mereka. Bantuan dari berbagai pihak tentunya sangat diharapkan. Namun menjadi dilema karena keluar masuknya manusia ke daerah bencana riskan penularan virus COVID-19. Kami harus memilih, terutama menyelamatkan jiwa. Ya. Jadi untuk menyelamatkan jiwa apapun kita lakukan.
memakai protokol atau tidak ya. Nah, tapi selanjutnya tentu kami ya pasti ya memakai aturan protokol kesehatan.